Terkenal. Ini sudah ada 7 peserta yang sudah menuliskan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, ini banyak sekali murid saya yang dulu pernah kuliah bareng juga yang hadir saat ini. Saya bersyukur sekali bisa silaturahmi secara online, walaupun secara fisik nggak bisa ketemu, kita secara online masih bisa ketemu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mulai pengajian kitab Nasha'ihud Diniyah yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena itu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga ngaji kita diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari jadi bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhiru ala hadinah wa ala niyatul qabul wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati thumma ila Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila ruhiyya Ibrahim thumma ila Abu Syakur wa syada wa salihin wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa jami'an Allah yarzuqhum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhum fil jannah wa yunawwirul dharaihahum ويعيد علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفعاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke. Saya ingin ingatkan kalau baca Al-Fatihah nanti pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bagian yang sangat penting karena maknanya adalah kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kalau panjenengan punya hajat sesuatu, pertolongan yang dimohonkan kepada Allah sampaikan pada saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini karena saat-saat yang sangat penting. Baik hadirin, saya persilakan berkenalan. Nah, kali ini saya menggunakan tools baru ini. PowerPoint tapi diberi di-insert sebuah add-on dari slido.com. Jadi Slido ini biasa digunakan untuk polling dan Q&A, pertanyaan dan jawaban. Kemudian ini kita gabungkan coba dengan PowerPoint. Nah, kalau begini ini diharapkan yang mendengarkan juga jadi ikut aktif, ikut berkomunikasi. Maklum selama pandemi ini kita kayaknya agak gagap, agak mati gaya, karena kita tidak bisa bersilaturahmi tatap muka, face to face, melainkan hanya bisa lewat jalur internet dengan menggunakan tools entah itu Zoom, entah itu Google Meet dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita bisa berhadapan, kita bisa saling melihat wajah masing-masing, kita bisa merasakan engagement ya, istilahnya itu ya, engagement ke partisipasi seseorang. Nah, karena secara online jadi sulit sekali merasakan itu, apalagi hubungan ruhani, hubungan lahir dan batin. Tapi insya Allah dengan yang kita baca, ya ini kita berdoa, masuk kita baca surat Al-Fatihah, kita punya hubungan batin antara kita dengan para hadirin sekalian. Dan juga kepada para pendahulu kita. Dan hari ini kita ngaji ini dari pesantren Pondok Pesantren Darussalam di Keputih ITS ya. Pak Ustaz Sukamto adalah salah satu guru di sana. Dan hari ini kita akan mulai dari kitab untuk saya sendiri ya, jadwal saya ini Nasha'ihud Diniyah kita buka pada hari ini. Mudah-mudahan kita baca ini barokah. Nah, di sini kita juga tadi berfatihah kepada Kiai Ibrahim, kakek beliau ya, sama Pak Syakur. Itu beliau adalah para guru, para kiai yang dulu juga mengajari saya kitab Bajuri, Hasyah Bajuri itu belajar kepada Kiai Ibrahim pada zaman saya kuliah sampai sudah lulus. Alhamdulillah ini bisa meneruskan perjuangan beliau. Hadirin, ini sudah ada 9 hadirin yang berkenan menuliskan perkenalannya. Yang lain saya persilakan menuliskan perkenalannya supaya bisa silaturahminya nyambung. Alamatnya ini ada di sini ya, slido.com, terus nanti disuruh mengisikan nomor 3339 atau di kolom chat itu sudah kita kopikan linknya.
Bagi hadirin yang keping menuliskan ulang, monggo dituliskan. Terima kasih Mbak Nagi, Pak. Itu dituliskan ulang linknya, bisa langsung masuk ke link tersebut. Baik, kita mulai dari halaman pertama kitab Nasha'ihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang saya hormati, yang ngaji ini tidak semuanya itu orang yang nggak tahu ya. Hampir malah ini banyak yang ngaji itu orang yang bisa baca kitab, pintar baca kitab. Jadi rupanya kita itu juga harus sering merefresh. Ibaratnya handphone itu harus dicas. Kadang-kadang kalau nggak dicas kita lowbat. Jadi bukan berarti kalau kita sudah bisa baca kitab, sudah sering ngaji, terus nggak usah ngaji sekarang, sudah saatnya kita nggak ngaji alias bosan soleh. Nggak boleh. Kalau dulu biasa ngaji, sekarang mesti kita tingkatkan. Meskipun dalam masa pandemi, link di YouTube, link di webinar, link di silaturahmi online itu banyak tersedia. Nah, tetap kita cari ilmu, walaupun secara online tetap jalan. Ini pun saya merasakan seperti reuni pada zaman dulu 2005, saya itu memulai pengajian secara online ini menggunakan Yahoo Messenger. Dan yang kebetulan dikaji sama kitab Nasha'ihud Diniyah. Waktu itu saya berada di kota Hiroshima di Jepang. Ketika itu lagi pada saat itu 2004-2005 kita lagi menggalakkan pengajian-pengajian ala para ulama ya. Soalnya enggak para ulama ini kadang-kadang yang diomongkan bukan kaulnya Rasulullah, bukan kaulnya para ulama, tapi pendapat saja sehingga banyak tersesat. Ini ada jadi ruang so iso padahal gak iso, itu akhirnya merubah suasana ini. Nah, karena itu akhirnya para asatidz, sahabat-sahabat, para santri di luar negeri pada aktif bikin pengajian. Salah satunya adalah Ustadz Niam dari Kajen ya, bikin pengajian waktu itu. Nah, kitab Nailul Autor gantian dari pesantren virtual waktu itu. Nah, salah satunya adalah yang kita bahas saat ini. Saya ngaji kitab Nasha'ihud Diniyah pada hari Jumat malam Sabtu pada zaman itu 2004-2005. Alhamdulillah berlangsung terus. 2007 selesai, saya lulus kembali ke Indonesia. Akhirnya ngajinya tidak online lagi, tidak offline. Offline di Masjid Manarul Ilmi ITS. Terus kita lanjutkan. Alhamdulillah sampai saat ini masih berlanjut beberapa kitab yang kita bahas. Dan alhamdulillah kali ini meskipun pada lulus mahasiswa bisa juga koneksi kita berlangsung. Kita bisa silaturahmi. Baik, saya mulai dari halaman ini. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, biasakan dalam memulai sesuatu, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu hakikatnya adalah minta izin atau permisi kepada Allah Ta'ala mau memulai sesuatu. Contoh paling gampang itu mau makan, kita selalu diperintah Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ya, kalau bisa lengkap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu kita ucapkan. Mau tidur pun kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lengkapnya sih Bismillah. Ya bismillah amud. Mau pergi bismillah tawakkaltu 'ala Allah, tapi ada bismillahnya. Bismillah ini sangat penting karena kita hendak memasang kontrak dengan Allah Ta'ala bahwa yang kita kerjakan sejak detik membaca bismillah itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu kita niatkan ini mulai pengabdian pada Allah, maka yang ke depan ini nanti akan diurusi oleh Allah. Jangan karena kita terlalu bagus persiapannya sampai lupa pamitan kepada Allah. Nah, zaman sekarang ini segala sesuatu itu persiapannya biasanya perfect. Mau ngapain perfect. Kalau dulu mau pergi kemana-mana itu di tengah jalan masih bertanya-tanya. Kita kalau mau pergi sebelum berangkat buka Google Map. Kita bisa menentukan rute yang akan kita lakukan, yang kita jalani. Bahkan sampai di tempat kita tahu apa yang harus dikerjakan karena informasinya sudah lengkap. Nah, pada zaman dulu orang masih bertanya-tanya sampai di tempat pun kadang kesasar, tersesat. Terus nggak tahu apa yang dikerjakan, tanya orang lagi. Jadi ketergantungan zaman dulu kayaknya sulit. Nah, sekarang ketergantungannya sangat rendah. Sehingga kadang-kadang sampai lupa untuk pamitan kepada Allah. Tentu kalau dulu hati-hati di jalan ya, semoga selamat perjalanan. Kalau sekarang ya sudah bawa HP, jangan ketinggalan loh. Kalau problem saat ini adalah sudah mengetahui semua persiapan sehingga kita jadi lupa pamitan Allah, maka ini harus segera dikalibrasi lagi. Pamitlah. Termasuk ketika mau menasihati orang, pamitlah. Nah, hari ini kita mau menasihati diri kita sendiri. Nah, itu pamitan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pamit mau dandani awak gitu.
Jadi kalau nggak niat dandani awak, nanti jadinya kita kepen dandani orang terus. Lupa kalau badannya sendiri, dirinya sendiri harus juga didandani, harus juga dibetulin. Karena itu biasakan kita mulai apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca buku, Bismillah. Mau ujian, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ketemu teman pun, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu teman ini nanti teman yang barokah di dunia wal akhirah. Kita pamit kepada Allah. Pertanyaannya, kalau sampai ketemu teman tapi temannya nggak enak misalnya, tapi karena kita sudah Bismillahirrahmanirrahim tadi, maka teman nggak enak itu hakikatnya saja nggak enak. Tapi sesungguhnya, akhirnya, itulah teman yang akan mengangkat derajat kita sendiri. Teman yang kira-kira nanti di akhir, nggak tahu akhir itu kapan, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, bukan mungkin 10 tahun lagi, dia akan jadi penyebab manfaat di dunia akhir bagi kita. Bisa jadi itu. Kenapa? Sudah dipamitkan kepada Allah Ta'ala. Memulai mendidik pun demikian. Mulai ngajar pun demikian. Ini hadirin ini kan semuanya ini kayaknya sudah banyak kan para alumni sehingga sudah punya mungkin sudah punya kelas malah ini di tempatnya masing-masing. Diusahakan walau ayah sedikit kita sampaikan kepada lingkungan kita. Mungkin di musola, mungkin di tempat kerjanya, mungkin tempat usahakan tetap kita punya majelis. Walaupun simpel tapi kita adakan. Tetap kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai karir pun Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Hadirin yang saya hormati, dilanjutkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini fadilahnya luar biasa karena kita melakukan pernyataan bahwa saya ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Diulangi, saya ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Tuhan ini sakit nopo-nopo ya Allah. Gak iso apa-apa. Nah, masalahnya orang sekarang kan kebanyakan rumongso iso padahal gak iso. Hanya perasaan aja bisa padahal sesungguhnya dia nggak bisa. Nggak bisa apa-apa, semuanya itu Allah Ta'ala yang menentukan. Nah, biasanya kalau sudah terlalu rumongso iso, padahal gak iso, akhirnya begitu gak iso temenan, stres. Yang terjadi, kenapa kok ada yang stres? Karena lupa la haula ini. La haula wala quwata illa billah. Emang Allah Ta'ala men-setting di dunia ini orang diberikan diberikan kompetensi, kemampuan. Padahal sesungguhnya itu adalah Allah Ta'ala meletakkan di situ dan Allah memperjalankan. Jadi hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa. Yang bisa adalah Allah. Aku gak iso apa-apa sing iso Allah. Aku gak iso apa-apa sing iso Allah. Itu maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah begitu kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Enteng. Kalau kita masih menanggung haula dan mengandung kuwata, ini jadi seperti tadi. Padahal nggak bisa tapi merasa bisa, maka jadilah stres. Itulah haula wala quwata. Lanjutkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pernyataan Sayyid Abdul Haddad yang ini, saya merah ini sekaligus juga doa. Ini adalah doa dari para malaikat ketika para malaikat dites oleh Rasulullah Allah Ta'ala ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan terus ditanyai. Nabi Adam ternyata bisa menjawab. Nah, para malaikat nggak bisa jawab padahal tadinya malaikat merasa akan bisa menjawab. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat pernah bahkan agak memprotes ya, agak mempertanyakan. Bukannya para makhluk sebelum ini sudah pernah terjadi juga dan mereka saling bunuh, saling arogan, saling merusak. Nah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menyatakan aku lebih tahu. Nah, berarti kita semua ini enggak tahu, yang tahu adalah Allah. Ini bagi para pelajar, bagi para mahasiswa, teman-teman yang lagi belajar, ini sebuah doa yang diijazahkan guru saya, ya sudahan juga pernah mengijazahkan ini. Baca doanya adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silakan dibaca sebelum belajar. Ini diijazahkan kepada saudara semua. Semoga hati kita, pikiran kita jadi terbuka, bisa mempelajari ilmu pengetahuan dan menjadi ilmu yang barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini langsung sudah ini yang kalimat kritis tadi sudah saya sampaikan. Silakan diamalkan ya untuk bismillahirrahmanirrahim setiap aktivitas untuk la haula wala quwata ini sebisa mungkin ada wiridan tentang itu supaya kita bisa punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala tentang berbagai kejadian yang kita alami sehari-hari ini. Subhanallah ini sebagai awal setiap aktivitas belajar. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wah ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair wan-nasihah lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'u darajati wa ahammul muhimmati fid din. Wa dziya'illahil mursalin wa awliya'ihis sholihin wal 'amilin wal ulama'il 'alimin war rasikhin fil ilmi wal yaqin.
di Muqaddimah ini, beliau Sayyid Abdullah Ladat membuka dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin yang telah menjadikan dakwah ini sebagai hidayah, jalan untuk mengisi. Wadalalah alri, petunjuk, hidayah itu petunjuk, dilalai juga petunjuk. Alal khairi, kepada kebaikan. Nasihat bagi kaum muslimin. Dan afdolnya urubat, takarrub. Takarrub pada Allah itu yang paling afdol adalah dakwah, mengajak. Mengajak lah ya. Bukan memaksa, mengajak. Wa arfa'u darajat, dan derajat yang tertinggi. Wa hamul muhimmat, hal yang paling penting dalam agama. Karena itu para pengasuh pondok pesantren, para kiai, para ustadz, mereka beliau semua itu memiliki derajat makom yang tinggi di agama. Kenapa? Karena mereka termasuk bagian sabilu anbiya illahil mursalin. Itu jalannya para nabi Allah, para utusan Allah. Jadi kalau kita gak sepiro, perasaan kita emang gak sepiro, maka kita bisa ambil jalur yang agak cepat ini, jalur cepat. Apa? Ikut berdakwah. Karena itu jalur dari para anbiya illahil mursalin, para nabi. Auliya sholihin, jalurnya para wali. Misalnya kalau wali, gitu. Daftar wali, itu termasuk yang paling cepat itu kalau kita level dakwah ilal huda, mengajak orang kepada petunjuk. Baik, di situ adalah metodologi para wali, para anbiya, wal ulamil alimin, para ahli ilmu, para ulama ar-rasifin ilmi, yang kokoh keilmuannya, dalam hal ilmu dan yakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabil mukhlasin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, seorang utusan yang amin, yang terpercaya. Salawat dan salam ini sepertinya yang butuh adalah Rasulullah. Yang butuh sebenarnya kita. Kalau orang yang kita salawati itu sangat sempurna, sangat baik, maka doa kita kepada beliau itu sesungguhnya adalah realisasi cinta kita kepada beliau. Contoh misalnya ada Pak Yai lagi sakit, terus kita bilang, Pak Yai semoga lekas sembuh. Mungkin secara logika, terlalu dilogik, mandin didongomu mbek Pak Yai itu. Kalau kamu mendoakan kiai itu, apa bukan Pak Kiai itu sendiri bisa berdoa untuk dirinya sendiri dan lebih mujarab daripada doamu? Nah, terlalu logis kayak begitu. Padahal hakikatnya enggak. Kita mendoakan beliau itu dalam rangka kecintaan kita kepada beliau. Maka kita mendoakan kepada Rasulullah, mendoakan kepada para malaikat, itu hakikatnya adalah kita sendiri merasakan kecintaan kepada beliau sehingga kita mendoakan beliau. Gitu. Jadi bukannya beliau yang butuh doa kita. Rasulullah pun demikian. Bukan beliau yang butuhkan kita, tapi kitalah yang butuh untuk bersolat kepada beliau sebagai realisasi cintaan kita kepada beliau. Ya, kalau kita di kuliahan itu jaya misalnya begitu. Nggak omong jaya wis jaya kok. Tapi menunjukkan bahwa kita bangga sebagai seorang mahasiswa itu, ya kita lantunkan kalimat itu. Jaya, berarti kita mencintai, bahkan kita sebagai mahasiswa itu sangat cinta, sangat senang kepada alamat kita. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Demikian, ini sholawat ini juga penting sehingga hari sebisa mungkin baca sholawat ini. Fadilahnya sudah banyak disampaikan, tapi mungkin satu aja yang ingin saya sampaikan, bahwa fadilah sholawat itu adalah diberikan sholawat balik oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mendoakan ya Rasulullah menyampaikan bahwa man shalla alaihi sholatan semua alaihi surat. Barang siapa bersolat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Efeknya apa kalau diselawati oleh Allah? Ini. Kalau diselawati oleh Allah itu begini efeknya. Kan kita sholat kepada Nabi nih. Maka kita diberi selawat oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Apa efeknya? Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Walladzi yusalli 'alaikum, dia adalah Allah yang berselawat kepada malaikatuhu, dan para malaikat juga demikian. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu kamu akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Menuju terang benderang. Dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang itu bermakna juga dikeluarkan dari kesulitan menuju kemudahan. Dikeluarkan dari kebodohan menuju kealiman.
dikeluarkan dari kesesatan menuju betul, dikeluarkan dari kedoliman menuju keadilan, dikeluarkan dari apalagi yang kegelapan menuju ke pada terang benderang. Itu realisasi dari ini semua sesungguhnya adalah doa kita, karena itu pentingnya sholawat di situ. Keywordnya adalah walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Maka barokahnya akan keluar dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Kesumpekan menjadi kegembiraan, kebuntuan menjadi jalan keluar di situ. Ya kalau kita berdoa seperti biasanya itu, ya Allah mohon ini mohon itu hakikatnya kan karena ada problem. Problem itu akan membutuhkan jalan keluar. Maka salah satu tolnya yang paling kuat adalah sholawat karena masuk dari sallallahu alaihi wasallam. Atau artinya sholawat 1 kali pada Rasulullah akan diberi balasan sholawat 10 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ini ada berapa poin ya? Sudah kita dapat ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan nih. Di Bismillahirrahmanirrahim ada, la haula wala quwata illa ada, dan ini ada sampai kepada itu. Saya persilakan di sini kita menggunakan slide. Boleh Anda menulis apa yang ditanyakan, itu ada Q&A. Tapi kalau kepingin langsung ini, bisa juga tanya kata apa yang menurut Anda sulit. Silakan dituliskan di sini. Barangkali ada kata-kata yang sulit. Kata apa yang menurut Anda sulit? Bisa dibuka slide-nya lagi, dituliskan di sini. Ini insya Allah akan mudah kita berkomunikasinya. Alhamdulillah kita punya software bagus ini. Kita mulai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya amalan itu dengan niat. Nah, maksudnya amalan itu tergantung kepada niat. Apanya tergantung? Keabsahannya. Setiap amalan itu tergantung keabsahannya terhadap, itu tergantung niatnya, sah atau tidak. Seharian nggak makan, diniati puasa sama tidak diniati puasa ada perbedaan. Kalau nggak diniati puasa, terus diakui sebagai puasa tidak sah. Jadi amalan tergantung niatnya. Niat ini sudah dibahas sih. Artinya itu kita memberikan motivasi pada diri kita sendiri untuk bisa mendorong amalan kita agar lebih sempurna. Itu diantara barokahnya kita punya niatan yang bagus. Kalau dari awal kita tadi sudah sampaikan, tak berniat itu berarti kita seperti masang kontrak dulu dengan Allah Ta'ala bahwa kita mau melakukan itu sehingga akan mendapatkan pemantauan jaminan dari Allah. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang diniatkannya. Apanya itu ya? Pahalanya, balasannya. Maka setiap orang itu akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Kalau dia meniatkannya untuk mendapatkan X, maka dia mendapatkan balasannya itu untuk area X itu. Baik, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa hijrahnya itu pada Allah dan Rasulnya? Ada suara bocor, monggo di off kan bagi yang punya host. Kita balik lagi sih tadi. Kata apa yang sulit, monggo di input kan di sini. Mungkin tadi ada kata-kata yang sulit. Boleh diketikkan aja. Diketikkan dengan teks Latin itu. Romaji itu Latin ya. Enggak mesti harus Arabik. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Memang pada saat itu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini membawa para sahabat itu ternyata ada beberapa motivasi. Ada yang memang lillahi ta'ala betul, ada yang karena cinta Rasulullah betul, karena ada bisnis yang ingin diambil, atau karena ada perempuan di situ yang mungkin dia naksir sehingga dia kepingin ikut supaya bisa tetap bareng sama dia. Ini ada macam-macam niatan itu. Karena itu di sini muncul innamal likulli imri'in ma nawa itu. Tapi apakah nggak boleh? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Minimal kalau nggak bisa 100%, Allah Ta'ala ya ada beberapa persennya. Ya, karena ada itu tadi, karena ada unsur duniawi, ada karena unsur cewek, tapi sebagiannya lagi adalah untuk Allah Ta'ala. Nah itu kalau bisa dibesarkan lagi untuk unsur lillahi ta'alanya itu.
Nah, kalau sudah besar, mungkin bisa 100%, maka yang lain-lain tadi itu bukan termasuk dalam niatan. Nih, jadi kalau kita kuliah pun beberapa mahasiswa itu ketika mulai kuliah ditanya kenapa milih jurusan ini, rata-rata karena jurusannya itu keren, nanti mudah kerja, mudah cari uang. Oke lah, untuk sementara nggak apa-apa gitu. Tapi sebisa mungkin dikurangi untuk menuju kepada lillahi ta'ala. Bahwa kita kuliah ini semata-mata lillahi ta'ala untuk meraih ridhonya Allah. Hijratu ila ma hajara ilaih, supaya nanti hijrahnya itu mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala karena memang menuju keridhaan Allah. Oke. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahih ya. Kalau sudah rawah Bukhari Muslim ini sudah, ini Imam Bukhari Muslim paling top, sudah 2 kitab yang paling top di dunia setelah Al-Qur'an. Ini kalau masih dikasih lagi oleh seseorang istilahnya itu dan disahihkan oleh wis gak usah itu lagi nanti prediksi lagi. Bukhari Muslim sudah paling bagus sekali metodologinya. Waqala alaihi salatu wassalam ad-dinu nasihah. Ini inti pada halaman ini, bahwa sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu advice, recommendation, rekomendasi, saran ya, rekomendasi. Qalu liman ya Rasulullah, para jawab, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim muslim. Berarti dalam nasihat-nasihat itu, rekomendasi-rekomendasi itu, kita mesti bisa menata diri supaya tahu kewajiban kita terhadap, supaya kita bisa mengenal, supaya bisa kita memahami. Jadi lillahi, kepada Allah, haknya Allah. Ini problem saat ini adalah banyak orang sudah tidak terlalu suka untuk dinasehati, lebih suka menasehati. Ini problem ini. Karena itu bagi yang sangat intens terhadap agama, sebenarnya justru malah dia langkah demi langkah itu ingin mendapatkan nasihat dari agamanya, jalurnya ya para kiai, para guru. Ternyata an-nasihah ini adalah inti dari ad-din. Ini kalau bahasa yang lain tuh al-hajju arafah. Haji itu ya, emang sih haji itu tidak hanya arafah, ada tawaf, ada apalagi sa'i, tidak hanya wukuf di arafah. Oleh ihram sudah ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Ternyata yang paling disebut adalah al-hajju arafah, karena paling utama esensinya ada di sana. Nah, ad-din nasihah di dalam agama ini ya ada beberapa macam, tapi yang paling inti di situ adalah an-nasihah, memberikan advice kepada setiap orang. Nah, beberapa ahli yang saintis kita sudah lihat saat ini ya, sudah saksikan banyak sekali saintis-saintis yang tidak suka lagi terhadap agama karena sudah merasa tidak perlu nasihat. Kok begitu? Karena sudah merasa selesai semuanya itu dengan dirinya sendiri. Semua ini harus ada hubungan secara logis. Kemudian hubungannya itu harus dijelaskan secara ilmiah menggunakan rumus-rumus yang ada. Sehingga kalau dia tidak bisa menjelaskan itu, apalagi yang goib-goib, pasti akan langsung dilepas. Gitu. Jadi kepercayaan terlalu pede terhadap diri sendiri sampai lupa dengan Allah Ta'ala, sampai lupa bahwa disetting oleh Allah Ta'ala dengan kata la haula wala quwata illa billah tadi, itu mengakibatkan banyak sekali saat ini makin pintar itu makin tidak ngerti agama, makin tidak suka agama. Ini bahasa saat ini apa? Religius ya. Kalau Anda coba perhatikan ya. Fenomenanya kayak gini. Bisa dibuka lagi di dalam ini slide-nya itu. Bentar. Bentar. Ini ada yang bocor. Ayo dong di off kan yang bocor suaranya supaya nggak malu beliau karena nggak sengaja. Hadirin, saya bikin aktif pula saat ini. Monggo diklik. Ada penelitian bahwa mereka yang dianggap tidak berpendidikan merupakan orang-orang yang paling religius. Nggak tahu ini apa masih terjadi di Indonesia ini. Fenomena ini itu apakah juga terjadi di Indonesia? Coba berikan 1-5. Ya, terjadi di Indonesia ya. Jadi yang tidak berpendidikan itu justru orang-orang yang religius. Ternyata enggak. Ini enggak ada jawaban yang paling benar dulu ini. Soalnya fenomenanya ini ada di seluruh seantero Indonesia. Bisa diberi bintang itu yang mana? 1-5. Nasihat-nasihat dari agama ini biasanya bisa diterima dengan mudah oleh orang yang pikirannya terbuka sehingga dia bisa menerima nasihat itu.
beberapa orang karena pikirannya sudah tertutup, tidak mau menerima nasihat. Problemnya berarti bukan pada ini atau itu ya. Berarti kesiapan seseorang itu untuk menerima nasihat itu. Banyak orang yang kepinginnya itu menasihati, tapi tidak mau menerima nasihat. Problem itu. Ini terjadi di mana-mana ini. Di Indonesia terjadi nggak ya? Dan saya ingin tahu ini. Menurut saudara-saudara di sekitar ada begitu nggak? Sehingga sampai ada fenomena yang nggak pendidikan itu biasanya yang rajin ibadah. Yang berpendidikan tinggi, coba ya termasuk dia golongan bangsawan. Ini semua alhamdulillah nggak ada yang bangsawan ini ya. Ngaji jam 5 pagi ini kan berarti bukan termasuk bangsawan ya. Kalau yang bangsawan ini bangsawannya tangyawan. Bangsawannya tangyawan tuh berangkatnya kalau ngajinya terlalu pagi, apalagi kuliahnya jam 7, jam 8, alamat nggak datang kuliah ya. Karena bangsawan, bangsawannya tangyawan. Ternyata yang makin pinter berarti makin nggak religius. Tahu begitu? Enggak juga. Ternyata banyak juga yang mengatakan, ini 42% dari hadirin mengatakan tidak demikian, Pak. Di tanah air kita enggak. Itu mungkin di negara-negara maju ya. Ya mungkin kita bisa lihat saat ini. Negara maju itu kan ada yang maju banget, ada yang enggak maju gitu ya. Yang belum jawab silakan jawab ya. Ini baru 13 nih yang jawab, yang ngasih bintang. Bisa buka slido.com, kemudian tuliskan nomor itu. Linknya sudah di-share tadi di grup chat. Silakan diklik. Negara itu biasanya ada yang maju sekali, ada yang nggak maju. Mungkin sedang berkembang itu ya. Kalau ini negara sudah berkembang, kalau ini yang akan berkembang, sedang berkembang, atau masih nggak maju. Nah, yang nggak maju itu biasanya religius sekali. Tapi yang maju banget itu biasanya nggak religius. Nah, ini apakah terjadi di Indonesia? Kayaknya nggak juga ya. Di Indonesia ini ada orang yang nggak pendidikan sama sekali, malah nggak pernah sembahyang, ngomongnya nggak enak. Yang pendidikan tinggi malah omongannya religius. Tapi beberapa saat ini ada fenomena lucu di Indonesia itu. Beberapa orang yang religius itu, orang yang pendidikannya sangat tinggi, itu mudah tersulut hoax yang berbau agama. Tadi yang di-share oleh teman-teman di grup ini, kadang-kadang saya kaget. Ini orang yang pendidikannya tinggi banget, tapi hoax macam ini loh kok bisa di-share. Jelas-jelas hoax ini nggak sesuai logika kita aja nggak masuk itu. Ya mungkin karena sudah dikasih pesan bahwa ini dari Allah Ta'ala loh. Kan lucu sekali. Masa Allah Ta'ala bisa posting di Facebook atau posting Twitter. Saking namanya orang-orang beberapa yang ngaco-ngaco ini seringkali mengatasnamakan Allah. Sehingga orang yang tidak pernah belajar agama akhirnya jadi keder menganggapnya itu kebenaran. Baik, terima kasih. Ini sudah ada polling dari 22 sahabat. Baik. Lillahi wali kitabi. Haknya terhadap Allah itu apa saja, terhadap Al-Quran apa saja, terhadap Rasulullah bagaimana, aimatul muslimin wa amatihim, para pemimpin dengan kaum muslimin dan amatin, semua orang awam semuanya, itu kita bisa memperlakukan mereka dengan baik semuanya. Jadi ada yang keliru. Nah, beberapa saat ini rupanya pada bagian tertentu saja dia luar biasa. Kepada Allah saja dia baik, yaitu ketika dia ibadah, wiridannya, bacaan doanya, tapi untuk masyarakat kepada lingkungan sekitar kadang suka menghasut. Berapa banyak nih postingan sifatnya menghasut, mengajak orang supaya saling bertengkar, menuduh si A sebagai kafir. Padahal menuduh kafir itu konsekuensinya dia sendiri otomatis kafir, auto kafir. Mengkafirkan orang itu auto kafir terhadap dirinya sendiri. Kalau orangnya ternyata tidak kafir. Lagian kenapa kita ngurusi kafirnya seseorang? Sedangkan itu berada di dalam hati. Yang dalam lisannya pun seandainya dia indah sekali, belum tentu dia itu seperti itu. Kita nggak tahu dalam hatinya dia. Atau sebaliknya, sejahat apapun, kayaknya sih di dalam hatinya itu nggak ada yang bisa ngukur. Apakah benar dia seperti itu? Nabi Khidir aja pernah bunuh orang. Ternyata itu adalah perintah Allah. Wa fa'altu an amri. Ini bukan mau saya ini. Nabi saya ini Allah Ta'ala yang merintah. Saya nggak bisa apa-apa yang diperintah Tuhan. Itu saya lakoni. Jadi anak kecil tadi dibunuh. Itu kalau dikafirkan ya mental itu. Nah karena itu kita nggak tahu apa yang di dalam hati seseorang. Mungkin dia malah bantu orang yang jahat. Apa ya? Ketika Nabi Khidir itu bertamu ternyata nggak ada yang mau memberikan makan. Fa yang qadu ayaqoma. Fa yang qadu aqoma. Jadi tembok yang jatuh itu malah diperbaiki.
Padahal tadi ke situ aja nggak dikasih minum, nggak dikasih makan atau nggak disambut dengan baik. Itu ternyata dibantu orang nggak baik. Ternyata isinya enggak. Ternyata setelah ditanya oleh Nabi Musa di akhir-akhir wa ma fa'altu an amri. Itu ada maksudnya. Di situ ada harta anak yatim yang ditanam di situ supaya aman, maka harus dikasih tembok supaya nggak diambil orang. Oke, ini adalah hak-hak kaum muslimin terhadap orang lain, hak terhadap Allah, terhadap kitab Al-Quran dan Rasulullah. Ini semua diatur dalam an-nasihat tadi. Wahada kitabun. Ini yang aktif pool tadi sudah 23 orang. Terima kasih. Ini saya geser kepada polling yang lain ini. Kenapa harus saya polling begini? Supaya saudara juga bisa ikut memahami. Ini saya punya problem sedikit ini. Problemnya yaitu apakah benar ini ceritanya ini? Banyak negara maju yang rakyatnya sudah tidak menghendaki agama lagi. Itu sepertinya sih bisa jadi karena tatanan sosial di sana dianggap sudah cukup. Ini menurut Anda apa? Opini Anda apa? Coba dituliskan dong. Ini kalau ingin tahu gambarannya ya, di negara-negara maju saat ini, itu sudah mulai nggak kenal agama loh. Kayak gini nih. Ini, menurut The Win Gallup International Religion and Atheism Index, ini ada survei ke berbagai negara, banyak sekali. Mereka mengukur persentase dari orang-orang dewasa di sana dalam menjelaskan dirinya sebagai orang atau tidak religius. Ini di sebelah kanannya itu ada gambar. Bisa dilihat ya? Hadirin bisa melihat gambar ini? Bisa ya? Nah, di situ ada beberapa negara terus diwarnai. Yang merah sekali itu less than 20%. Yang hijau banget, biru banget, menuju gelap, itu berarti lebih dari 90% itu rakyatnya itu agamis, religius. Kalau kita perhatikan kok Indonesia nggak ada, itu karena no data. Jadi rupanya surveinya nggak sampai ke Indonesia ini. Jadi pun jangan diinterpretasi lain. Yang menarik adalah kalau kita perhatikan yang merah itu, alias yang sangat gawat itu, yang sudah menuju tidak kenal Tuhan itu sepertinya didominasi negara-negara maju. Coba lihat ke yang paling besar itu, negara mana coba? Ada yang tahu? Iya, China. Terus kanannya dikit, ya Jepang, Korea ya. Kalau yang kiri itu apa itu? Yang agak nggak terlalu merah sih, tapi sudah oranye yang merah. Ya, Swedia, Ceko, mana lagi? Gara-gara kalau yang masih ada biru hijaunya itu kayaknya ya daerah situ Amerika itu ada Kristen ya, Protestan, Katolik ada di situ. Masih ada religiusnya. Australia bagian selatan itu. Ini ada yang berpendapat bahwa di Norwegia masyarakatnya ternyata banyak yang menyatakan ateis. Betul begitu ya? Betul Mbak, saya juga merasakan. Saya ketika berada di Jepang itu seringkali komunikasi dengan orang-orang. Ada yang lucu, mau saya ceritakan. Orang-orang di Jepang itu banyak sekarang ini ya. Kalau lahir itu ibadahi secara Shinto, dibawa ke kuilnya situ. Kalau sudah besar menikah, itu menikahnya di gereja, pakai salib. Dan kalau sudah meninggal, diupacarai secara Buddha, kuilnya Buddha. Loh, ini rupanya sudah menjadi budaya nih di negara-negara maju. Jepang kayak gitu. Jadi di negara Jepang yang banyak dilakukan orang sekarang ini, lahir di upacara ibadah secara Shinto, udah besar menikah di upacara secara Kristen, udah meninggal di upacara secara Buddha. Dan setiap rumah juga punya tempat disebut altar ya biasanya disebutnya ya. Itu tempat sebagai tempat menaruh ini entah itu abunya atau fotonya yang meninggal itu. Jadi agamanya sudah nggak campur. Agamamu apa mbus apa ya? Mana yang muda-muda sudah ngomong. Ini yang saya omongin bukan kebetulan nggak muda ini. Orangnya sudah tua, sudah dewasa ya. Dewasa menjelang tua. Umurnya di atas saya. Sudah nggak butuh lagi untuk apa? Agama itu cuma bisa dijelaskan dengan akal. Nah, disinilah yang tadi saya sebut bahwa an-nasihah itu li amati juga ada, tapi lillahi wali kitabi wali rasul ini kelupaan. Dan untuk manusia pun demikian, untuk amat itu. Untuk semua orang awam, seluruh masyarakat. Itu masih nggak semuanya 100%. Masih ada beberapa yang bolong.
Contohnya dengan keluarga, dengan orang tua misalnya. Karena itu tidak heran ketika di negara-negara maju itu orang tua sudah tidak dirawat lagi secara langsung oleh anaknya, tapi sudah disingkirkan dengan beda kota, sudah ditaruh di panti jompo dan seterusnya, sudah nggak ada hubungan lagi. Sehingga banyak negara maju itu nggak punya konsep waris. Warisan itu nggak ada. Jadi Indonesia warisan, masih sangat malah bikin orang berantem, itu salah satunya warisan. Itu antar keluarga itu bisa gegeran 7 turunan itu gara-gara warisannya merasa nggak adil. Tapi di negara maju sudah enggak. Ada cerita malah orang tua-tua itu kalau sudah punya harta dan mau meninggal, alias sakit-sakitan, hartanya itu dikirim ke bank untuk dijadikan sebagai asuransi, jaminan asuransinya dia. Maka ketika dia masa tuanya itu tidak berpenghasilan, maka harta tadi itulah yang dipakai untuk dia. Apa caranya? Dengan diberikan kepada bank, maka dia mendapat asuransi untuk kesehatan, sehingga kalau berobat bisa gratis. Untuk jalan-jalan atau tur, sehingga kalau pergi mana-mana itu nggak usah bayar. Ada yang menjamin. Jaminannya dari rumahnya itu, atau sawahnya tadi itu, yang dijaminkan ke bank. Sampai kapan namanya asuransi? Kan gamblingnya di situ, di waktu kan. Sehingga sampai mungkin dia meninggal, ternyata hartanya itu akhirnya dianggap sebagai habis oleh bank. Makanya banyak, kalau di Jepang itu saya sering menemukan orang yang jalan-jalan, udah sepuh sekali, keluar kota jauh sekali, malah naik pesawat kemana itu biasa. Ini yang beropini siapa aja? Silakan beropini dong. Belum ada yang beropini nih. Silakan beropini dong. Nah, ini ada lagi opini. Menurut saya kebanyakan negara maju biasanya mengedepankan nilai-nilai liberal, Pak. Seperti contoh Amerika Serikat dan lainnya. Bahkan Cina yang sosialis juga menggunakan nilai liberal dalam perekonomian. Menurut saya terdapat beberapa nilai liberal adalah nilai liberal yang cukup liberal dalam berpikir. Mereka beranggapan jika agama terkadang membatasi untuk berpikir. Ya, ini kenyataan ini challenge untuk kita ini. Gimana cara mengatasi? Atau jangan-jangan kita yang terpengaruh? Jangan-jangan ini. Untuk dalam dalik. Mereka menganggap bahwa agama ini justru adalah pembatas. Nggak bisa mikir, nggak bisa misalnya gara-gara agama. Ya, ini memang kesalahan besar dari para pembawa agama. Karena itu saya kepingin membawa ke sini supaya kita semua ini sebagai agen-agen perubahan, agen-agen yang membawa ajaran Rasulullah, kita sebut tadi ilal huda, dakwah ilal huda itu punya pikiran bahwa kita itu harus menyampaikannya dengan benar. Ini salah satu korban dari orang-orang yang menyampaikan agama ini tidak dengan benar. Akhirnya banyak orang antipati terhadap agama. Makin hari makin menjauh. Ini nggak cuma Islam loh ya, agama-agama lain juga mengalami ini. Mereka membisniskan agama, sehingga akibatnya orang malah makin menjauh dari agama. Aktif dong, ditulis sih. Hadirin, banyak negara maju yang rakyatnya sudah tidak menghendaki agama lagi. Gimana opini Anda? Ini contoh paling gampang ya, TKI, TKW, tenaga kerja Indonesia. Itu kira-kira mantap, aman, tenang itu di negara yang mayoritas Muslim atau mayoritas non-Muslim. Termasuk yang non-agama ya, yang tidak mengenal agama tadi. Oke, coba perhatikan. Keributan terhadap TKI, TKW yang dihadapi mereka semua, saudara-saudara kita jadi TKW itu. Yang ribut itu di Hong Kong ataukah di Arab, Timur Tengah. Sering terjadi kriminal-kriminal begitu itu, TKI itu, yang dijadikan sebagai target pemerasan atau disiksa itu di Malaysia ataukah di Korea? Ya, kita jawab aja. Jujur. Di negara mana? Timur Tengah itu kejadian. Dari sini kita jadi mikir, ternyata malah yang agamanya kuat itu malah gitu ya. Akhirnya makin jauh orang dari agama. Ini problem juga ini. Aduh ya Allah. Ini tantangan bagi kita, challenge. Ini baru fenomenanya yang seperti tidak. Yang sekarang ini itu para dai-nya tadi, yang pendakwahnya itu ternyata bukan orang-orang yang agama, dan mereka hanya orang yang memanfaatkan agama itu untuk kebutuhan bisnisnya, kebutuhan politiknya, kebutuhan pengaruhnya, sehingga yang disampaikan lagi jauh dari agama. Padahal sudah kadang mengenakan kostum agama, apalagi mengatasnamakan diri Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah, mengatakan diri sebagai ini Al-Quran. Kembali Al-Quran dan hadis, kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Ya saya ini Al-Quran dan hadis itu. Waduh, ini problem banget ini. Para ulama aja takut
mengasosiasikan dirinya sebagai wakil Al-Quran ini. Ini malah, padahal yang disampaikan ini banyak errornya. Jadi orang makin takut. Nah, kalau ini dibiarkan di Indonesia terjadi, akhirnya banyak sekali orang yang makin menjauhi agama karena adanya rasa fobi, trauma terhadap agama. Ini yang bahaya ini. Ini tadi bisa diteruskan ya, mohon diteruskan. Ini teksnya tadi. Itu. Baik, saya teruskan sedikit. Jadi unsur-unsur kitab ini, Rasulullah dan seterusnya, termasuk tadi saya sebutkan adalah di negara maju itu agak bingung terhadap keluarga. Karena itu waktu saya sama sahabat PCI NU Jepang mengadakan hadra keliling itu, salah satu pesan yang kita sampaikan adalah pesan agar baik terhadap keluarga, terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Itu pesan penting itu. Negara-negara maju biasanya kurang care terhadap keluarga. Makanya makin banyak negara sekarang ini yang jumlah penduduknya makin minim, makin sedikit. Kenapa? Orang tidak mau menikah, mementingkan pada karirnya. Yang menikah tidak mau punya anak, karena anak itu ngerepoti. Ini hampir semua negara maju mengalami ini. Kalau Indonesia, sebaliknya, alhamdulillah. Akhirnya kita ini nggak sampai ribut terhadap jumlah orang. Kita malah mendapatkan bonus demografi. Artinya orang makin banyak. Emang di mana keuntungannya? Iya kan? Sekarang perusahaan di negara-negara tadi, maju tadi, akhirnya kekurangan orang. Kenapa? Makin sedikit generasi mudanya. Jadi makin sedikit tenaga yang bisa bekerja. Akibatnya perusahaan-perusahaan itu mulai pada kolaps, mulai tutup, atau kalau mau buka di negara lain, negara yang banyak penduduknya. Tuh kan? Ini nggak terjadi ini di Indonesia, alhamdulillah. Nyari orang untuk bekerja, wah gampang, malah yang kebalikannya itu orang nyari tempat kerjaan yang sulit. Jadi jangan sampai kan negara lain, kerja di sana terlalu mudah. Iya orangnya sedikit, kalau di sini orangnya banyak. Ini berapa orang suka membanding-bandingkan ini. Di negara lain tuh cari kerja mudah, nah iya emang orangnya sedikit. Jadi memang budaya makin lama makin sedikit. Jadi di sana itu kalau saya perhatikan 2019 kemarin ya saya sempat ke beberapa kota. Kalau 2018 ke Tokyo saya sempat, kemarin itu ke beberapa kota di Hiroshima, di Osaka dan sebagainya itu banyak apartemen-apartemen yang mulai kosong. Tadinya dihuni terus sekarang mulai kosong. Ini menandakan bahwa yang mau menyewa pun makin lama makin sedikit. Karena jumlah orang makin sedikit. Artinya tenaga kerja makin, orang yang bisa negara itu makin sedikit, tapi kemajuan menjadikan pengobatan jadi sangat canggih. Orang jadi pada nggak terlalu banyak yang sakit, banyak orang tua itu orang sepuh yang nggak bisa kerja. Makin banyak orang sepuh yang nggak bisa mendapatkan bantuan subsidi negara. Tenaga muda yang sedikit sekali tadi yang menghasilkan membiayai orang tidak bekerja tadi. Indonesia ini tenang aja, jangan khawatir. Indonesia ini barokahnya luar biasa. Punya demografi, bonus demografi yang luar biasa. Punya Pancasila yang bisa mempersatukan semua suku loh. Padahal kan dari sekian ribu suku itu bisa disatukan hanya dengan satu perjanjian yang kalau di Madinah itu namanya Mitsaqul Madinah. Rasulullah bikin sebuah kesepakatan namanya Mitsaqul Madinah yang mempersatukan suku Khosroj, suku Aus, Bani Qainuqa, macam-macam semua itu sampai orang musyrik Madinah pun, orang musyrik Madinah pun disatukan dengan namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Indonesia punya itu, alhamdulillah. Negara-negara lain termasuk mungkin di Timur Tengah yang sudah sangat sepuh, sudah kayaknya stabil, sekarang lagi mempermasalahkan ini kesepakatan itu. Apa kira-kira ini dasarnya? Wah, ini sulit sekali. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini beres. Kalau negara maju di masa depan itu menurut perkiraan banyak ahli itu katanya sih 5. India, Cina, Amerika, Indonesia. Ini Indonesia ini termasuk negara yang 4 lah, 4 besar itu termasuk Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat-sangat menjanjikan. Saya punya teman dari Timur Tengah juga banyak. Waktu di Jepang ngobrol itu mereka sangat kagum dengan Indonesia. Mau lihat Islam itu ya lihatnya ke Indonesia. Orang Indonesia sendiri yang tidak pede anggap kita Islam harus niru negara lain. Iya, alhamdulillah kalau Indonesia ini. Karena itu di sini riwayat-riwayat ini semua kalau mau match, insya Allah Indonesia lah tempatnya. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubuzan minan nasuhid diniyah wal wasail imaniyah. Ini terima kasih banyak yang isi pollingnya ini sudah ada
sekian puling. Naso hidinnya wal wasaya limannya. Kitab ini disusun berisi nasihat-nasihat keagamaan dan pesan-pesan atau misi tentang keimanan. Sekali lagi kita banyak kepingin menasihati tapi tidak mau dinasihati. Nah, orang kalau serius belajar agama harus siap membuka hati dan pikirannya untuk menerima nasihat-nasihat dari agama. Bukan sebaliknya, dia mau menggurui agama supaya nurut dengan apa yang ada di dalam kepalanya. Padahal di sana ada hawa nafsu pada senangan belaka. Wa qasatna bidzalika an-nafsu wal naf'a menjadikan kemanfaatan yang luar biasa bagi kita sendiri, baik bagi kita maupun bagi saudara-saudara kita kaum mukminin. Fa inna walidzalika Allah Ta'ala adalah waliyun ya wali dzalika. Ya, mengurusi hal itu, berkuasa terhadap itu. Wal qadiru alaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita hanya Allah saja sebagai yang sebaik-baiknya yang mengurusi kita. Wa ma taufiqi illa billah, enggak ada yang bisa ngasih pertolongan kecuali Allah Ta'ala wa ilaihi unib. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ini selesai mukadimah, baru mukadimah saja 1 jam ini. Mohon maaf ini. Kita akan membahas tentang bab takwa, tapi insya Allah nanti di kesempatan berikutnya. Jadi sudah ngisi pooling cukup banyak, sahabat-sahabat. Banyak negara maju yang rakyatnya sudah tidak mengerti agama, bisa dikarenakan tatanan sosialnya dianggap sudah cukup. Ada yang begitu, ada yang jawab bahwa ini ya sependapat, ada yang menjadikan bahwa sana itu jadi guru tugas di pesantren kami, ada yang tugas di Amerika. Sebagian orang yang masih muda cenderung mengabaikan agama dan mulai memperhatikan agama ketika usia mulai tua. Jadi kecenderungan umur nih ya. Jadi ada penelitian juga nih bahwa kecenderungan seseorang terhadap agama itu selain dari pendidikan juga dari umur. Pendidikan malah kontradiktif tadi. Makin tinggi pendidikannya makin tidak mau agama, makin rendah pendidikannya makin ya, senang agama. Ini bukan, tapi dari umur ini. Sudah tua mau agama. Tapi ya gitu, di negara maju sekarang walaupun tua, ya mulai gak ngereken itu apa agama itu. Itu di sini kita tekankan. Tadi kalau saudara kepingin masuk juga untuk mempromosikan keimanan kita, mengajak orang dakwah ilal huda tadi, dakwah ilal huda. Kita lihat sekarang ini bahwa dari petunjuk-petunjuk itu, dari beberapa segmen tadi, ada segmen-segmen yang belum dimasuki. Nah, segmen itulah yang akan kita sempurnakan. Karena itu Rasulullah menyampaikan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti ya sebetulnya sudah ada akhlaknya itu. Makarimal akhlaknya sudah ada. Tapi diutamima, disempurnakan. Karena agama ini alhamdulillah sudah sesuai didesain oleh Allah Ta'ala, sesuai pas secara universal. Asal orang itu waras saja pikirannya, hatinya normal, maka dia akan berpikir seperti itu. Suruh adil, emang adil. Kalau kita ngomongkan ekonomi yang dibahas di fikih tentang bab transaksi, muamalat, maka itu konten-kontennya itu pasti dipenuhi juga di negara lain. Kapan hari ada sebuah perusahaan KBIH, semacam KBIH ya, tapi ternyata menipu jamaahnya menggunakan metode Ponzi. Tapi dia mengatasnamakan seperti biasa, mengatasnamakan agama. Itu secara internasional metode Ponzi dilarang. Di Islam lebih dilarang lagi, nggak boleh seperti itu. Transaksi harus antarodin. Antarodin itu berarti ada transaksi-transaksi yang legal yang disahkan oleh agama. Sama, jadi di agama itu ketentuannya itu pasti natural, alias universal, gitu. Karena itulah di tempat lain, terus gak usah agama, diri sendiri cukup, nggak cukup. Ternyata orang nggak kenal dengan Allah Ta'ala. Padahal yang hidupnya tidak kenal dengan Allah, ketika meninggal pun tidak akan kenal dengan Allah Ta'ala. Gitu. Pada Rasulullah pun demikian. Saya kira sampai di sini dulu. Kalau ada yang tanyakan, saya persilakan. Bisa ditulis di sini, di Q&A. Ada Q&A-nya itu. Ya, bisa ditulis di Q&A. Nggak ada yang nulis. Oke. Di sini Q&A.
Jadi saya coba menyapa beberapa teman di audiens Q&A. Ada yang belum mengisi? Kalau mengisi silakan mengisi nih. Ini ada sahabat-sahabat lama ini. Alhamdulillah. Bagaimana berdakwah di lingkungan terdekat kita, tapi ilmu agama masih terbatas sekali. Ilmu agama yang dimaksud terbatas itu biasanya adalah ilmu fikih. Nah, dalam hal fikih ini seringkali kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ini bisa atau banyak yang bisa ditanyai. Ya tentu para ustadz, para kiai saat ini banyak yang online. Kita bisa lihat dari YouTube misalnya. Kalau bisa ya connect seperti ini, bisa komunikasi dengan para kiai, banyak sekali para kiai di sini yang hadir. Itu saudara bisa koneksi dengan beliau. Kenapa banyak yang hadir ini? Mas Ubed ini dari Matul Anwar juga ada, ya, Matul Anwar Lamongan. Karena yang saya tampilkan di sini adalah teknologi apa yang bisa kita sesuaikan dalam masa pandemi ini. Nah, di sini kebetulan ini ada sistem namanya selaindu.com ini. Ya bisa gratis, bisa bayar ini. Ini bisa diintegrasikan nih dengan PowerPoint atau juga bisa langsung menggunakan Slido-nya saja. Dan bukanya ternyata harus pakai internet browser. Jadi para peserta, mohon maaf ini harus buka internet browser. Tapi untuk hari ini nggak kesulitan karena dengan barokahnya COVID ini semua orang jadi familiar terhadap internet. Semua orang familiar terhadap koneksi internet, nggak sampai kesulitan kayak zaman dulu. Gitu. Karena itu saya kepingin supaya teknologi-teknologi ini bisa digunakan untuk memperlancar dakwah kita. Seperti tadi pertanyaannya, bagaimana pada saat ini kita harus berdakwah? Ya seperti itu. Ya dari yang bagian penting tadi ternyata ada aja yang kurang. Yang kurang itu yang kita isi. Kalau kita sendiri merasa kurang dalam hal agama, dalam hal apa dulu? Agama itu banyak sekali cabangnya. Tadi aja disebutkan nasihat lillahi wali rasuli wali kitab dan seterusnya. Mungkin yang kita kurang itu mungkin yang lillahinya itu. Lillahi pun ada bagian yang dohiriyah batiniyah. Mungkin hanya yang dohiriyah. Dohiriyah pun ada bagiannya lagi. Mungkin hanya bagian mungkin bacaan doa sholat misalnya. Ada yang mungkin belum dipahami. Tapi saya kira kok gampang ya sholat itu. Doanya ya itu aja, nggak banyak-banyak amat. Mungkin bagian ngitung warisan mungkin nggak paham. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu minder. Saat ini karena yang punya ilmu agama minder, akhirnya diambil alih oleh orang yang tidak punya ilmu agama, tapi pintar pretended, berpura-pura jadi orang-orang yang ngerti agama. Padahal punya niat busuk untuk mencurahkan agama ini. Istilahnya Sayyidina Ali itu kalimatul haq, tapi ridduhul batil. Kalimatnya memang hak Al-Quran yang dibaca, tapi keinginannya adalah keinginan yang busuk. Sayyidina Ali dulu pernah digitukan sama orang, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Sampai dipakai ayat wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa berhukum dengan tidak hukum Allah, maksudnya seperti perjanjian tadi, Pancasila, undang-undang dan sebagainya itu tidak hukum Allah, katanya dia. Itu termasuk orang kafir. Begitu kan. Sayyidina Ali itu betul pintunya ilmu. Sayyidina Ali mengatakan bahwa itu adalah kalimat hak, tapi wa muradu batilun. Tapi tendensinya adalah tendensi yang batil. Tidak usah takut ya, nggak apa. Silakan disampaikan, menyenangkan semua sudah belajar. Ini saya tahu hadirin semuanya ini belajar agamanya bukan setahun 2 tahun ini, puluhan tahun. Itu monggo disampaikan. Terutama hal-hal tentang akhlakul karimah, tentang kejujuran, tentang toleransi beragama. Bagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa la ikrah fiddin itu maknanya la dina fi ikrohin. Tidak ada agama bagi pemaksa itu berarti bukan agama itu. Baik, saya kira cukup sekian. Kalau sudah ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan berdoa. Pak ke pribadi beliau Sayyid Abdul Adad. Belum nyambung pertanyaannya ya. Baik. Kita, Pak Sukamto bisa memimpin doakah? Pribadi beliau Sayyid Abdul Adad. Oh ya, beliau Sayyid Abdul Adad adalah ulama yang pada zaman dulu beliau hidup itu menjadi pusat belajarnya seluruh ulama pada zaman itu, dan kemudian beliau mengkodifikasikan atau mendokumentasikan ilmu beliau melalui kitab-kitab beliau, dan utamanya kebanyakan kontennya adalah tentang pembentukan karakter pribadi seorang muslim. Dan itu ternyata membuka sekali, karena yang problem di antara kita ini
sebenarnya bukan ilmu fikihnya, tapi pembentukan karakternya. Dan Zaid Abdullah Al-Haddad ini yang mengacu kepada Imam Ghazali ya, golongannya para ahli tasawuf ini mengacunya kepada Sayyidina Hasan Al-Syadzili dan seterusnya untuk mendokumentasikan Al-Quran dan hadis ini dalam bentuk bahasa yang lebih terstruktur, mudah dicerna dan sebagainya. Al-Quran kan urutannya kronologis waktu, kronologis surat. Ini terhadap kondisi-kondisi zaman sekarang bagaimana, itu direalisasikannya bagaimana ayat-ayat itu. Maka dia merealisasikannya menjadi penjelasan-penjelasan ini. Dan saya juga merealisasikannya menjadi wirid-wirid. Karena itu ada Rotibul Haddad, ada Wiridul Latif. Silakan saudara amalkan. Wiridul Latif di dalam YouTube itu cukup banyak video yang bisa nampilkan teksnya sekaligus maknanya dan bacaannya. Silakan buka di YouTube ya. Nanti kalau kurang yakin bisa disampaikan di sini contoh bacaannya atau videonya supaya nanti bisa digunakan. Demikian Pak Contoh, apakah sudah siap menutup Pak Contoh? Oke. Apunten Prof, monggo dipun tutup mawon. Niki wonten Prof Zoom. Baik saged jenengan. Oh, nggih. Alhamdulillah. Profesor Zumratul Mukafa sebagai ketua yayasannya dari pesantren di Darussalam Putih. Saya persilakan Bu Zoom menyampaikan dua kata-kata. Baik, ini saya akhiri. Saya mohon maaf barangkali ada kekurangannya. Hari ini sekaligus juga untuk memperkenalkan ini ya, environment dalam belajar. Kitab ini ternyata bisa jarak jauh dengan cara seperti ini dan tetap menjadi arena yang interaktif. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali, banyak sekali yang menyampaikan opininya tadi melalui forum ini. Bu Zoom, apakah bisa aktif? Profesor Zoom? Mic-nya bisa aktif? Belum bisa aktif? Oh, nggih. Alhamdulillah, monggo Bu Prof Zoom. Silakan. Ngapunten, Prof. Nggih, terima kasih. Mohon maaf tadi mulai duluan. Silakan. Terima kasih, Prof. Nggih. Ini ngapunten di desa soalnya. Jadi sinyalnya agak putus-putus. Tapi alhamdulillah tadi bisa mendengarkan, ikut ngaji. Ikut ngaji panjenengan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali, Prof. Sami-sami, alhamdulillah. Nggih, Prof. Alhamdulillah, nggih matur nuwun sangat, Prof. Nggih. Yang ini Bu Zoom soalnya. Salam inspirasi. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca surat wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersun, Prof. Ini Pak Nur Sadoni. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu secara online ketemunya ini, walaupun dekat. Tersun, Prof. Sami-sami, kita akan terus segera